Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua baik-baik saja ya. Tidak lupa Ibu ingatkan kembali, jaga kesehatan kalian agar kalian bisa mengikuti pelajaran Ibu dengan lancar. Sebelum Ibu memulai materi yang akan Ibu bahas, jangan lupa like, subscribe, komennya di YouTube Ibu Ruminta. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengidentifikasi karakter hikayat. Kemarin kita sudah membahas tentang apa itu hikayat. Sudah kalian ketahui bahwa hikayat yaitu cerita Melayu klasik yang menceritakan tentang kemustahilan maupun kesaktian cerita tokohnya. Dan juga kemarin kita sudah membahas bagaimana cara tahap-tahap ketika membaca cerita hikayat, yaitu kalau kita membaca cerita hikayat, kita harus benar-benar berkonsentrasi ketika membaca, karena dalam cerita hikayat itu terdapat kata-kata yang sulit dipahami, sehingga kita harus benar-benar memahami cerita tersebut sehingga kita paham apa yang diceritakan cerita itu. Lalu setelah itu kita akan membahas tentang mengidentifikasi karakter hikayat. Tadi sudah Ibu jelaskan apa itu hikayat dan bagaimana cara membaca cerita hikayat. Lalu Ibu akan menjelaskan tentang karakteristik hikayat. Karakteristik hikayat yaitu terdapat kemustahilan dalam ceritanya, lalu kesaktian tokoh-tokohnya. Selanjutnya ada anonim, lalu istana sentris, dan menggunakan alur berbingkai atau cerita berbingkai. Di sini Ibu akan mencontohkan karakteristik bahasa hikayat yang terdapat dalam teks Hikayat Indra Bangsawan yang kemarin kita sudah bahas dan kalian juga sudah mengerjakan tugasnya. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang kemustahilan. Salah satu ciri hikayat yaitu kemustahilan, baik dari segi bahasa maupun segi cerita. Kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak bisa dinalarkan. Contohnya dalam cerita Hikayat Indra Bangsawan ada bayi lahir disertai pedang dan panah, di mana itu tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Yang kedua ada seorang putri keluar dari gendang. Yang kedua ada kesaktian. Selain kemustahilan, ciri hikayat yang kedua yaitu kesaktian. Seringkali dapat kita temukan kesaktian para tokohnya dalam cerita hikayat. Kesaktian dalam cerita Hikayat Indra Bangsawan ditunjukkan dengan kesaktian kedua pangeran kembar, Syahperi dan Indra Bangsawan. Adapun ketiga tokoh tersebut adalah kesaktiannya, yaitu yang pertama, Syahperi mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan. Yang kedua ada Rasaksa memberi sarung kesaktian untuk mengubah wujud, dan kuda hijau untuk mengalahkan Buraksa. Yang ketiga ada Indra Bangsawan yang mengalahkan Buraksa tersebut. Selanjutnya ada anonim. Selain kesaktian dan kemustahilan, ciri hikayat yaitu anonim. Anonim berarti tidak diketahui jelas nama pengarang dalam cerita hikayat itu. Hal tersebut disebabkan karena cerita yang disampaikan secara lisan atau mulut ke mulut. Bahkan dahulu masyarakat mempercayai bahwa cerita yang disampaikan adalah nyata dan tidak ada yang sengaja mengarangnya. Sekarang kita sudah ketahui bahwa itu termasuk suatu yang bisa dikarang karena ceritanya yang tidak masuk akal, yang terdapat kemustahilan dan kesaktian yang ada dalam cerita hikayat tersebut. Lalu ciri hikayat selanjutnya yaitu istana sentris. Hikayat sering sekali bertema dan berlatar belakang kerajaan. Dalam Hikayat Indra Bangsawan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tokoh yang diceritakannya yaitu raja dan anak raja, di mana nama-nama tokoh dalam cerita Indra Bangsawan itu yaitu yang pertama ada Raja Indra Bungsu, lalu putranya Syahperi yaitu Indra Bangsawan, lalu Putri Ratnasari, Raja Kabir, dan Putri Kemalasari. Itu termasuk
tokoh-tokoh yang diceritakan dalam cerita hikayat yang berlatar belakang kerajaan. Selain itu, latar tempat dalam cerita tersebut adalah negeri yang dipimpin oleh raja serta istana dalam suatu kerajaan. Sebenarnya, karakteristik dari cerita hikayat itu masih banyak, bukan hanya kemustahilan, kesaktian, anonim, dan istana sentris. Namun, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas sampai situ saja. Ibu harap kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Jangan lupa dipelajari kembali. Jika ada yang tidak dipahami, bisa tanya Ibu langsung melalui WhatsApp. Tentunya akan Ibu balas dan akan Ibu terangkan sampai benar-benar kalian jelas. Lalu untuk mengenai tugas untuk pertemuan kali ini, Ibu ingin kalian baca cerita hikayat Bayan Budiman pada halaman 121. Lalu kalian identifikasilah karakteristik hikayat tersebut dengan menggunakan tabel yang sudah dijelaskan di 120 ini. Jangan lupa dikerjakan. Ingat, Ibu ingatkan kembali jika belum ada yang paham, bisa tanyakan Ibu mengenai tugas maupun materi yang Ibu jelaskan hari ini. Dan jangan lupa like, subscribe, and komennya di YouTube Ibu Ruminta. Baik, untuk pertemuan kali ini itu saja yang Ibu dapat sampaikan. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Ibu ingatkan kembali, tidak lelah-lelahnya Ibu mengingatkan kalian harus jaga kesehatan kalian agar kalian semua sehat dan bisa mengikuti pelajaran Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.